Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Randisa Permaisuri Halim, NIM 121380104 dari TPB 56 kelompok 5. Nama saya Seri Nasifah Maharani dengan nomor NIM 121380119 dari TPB 56 dan kelompok 5. Nama saya Rizky Dwi Ramadhani, NIM 121380099, kelas TPB 56A, kelompok 5. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taluk Fatia dengan NIM 121380114 dari TPB 56, kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Afnizia Fazza Razaka dengan NIM 121240105 dari TPB 56A, kelompok 5. Fluida dapat diartikan sebagai suatu zat yang bisa mengalami perubahan bentuk secara kontinu atau terus-menerus. Contohnya bisa berupa zat cair atau gas. Fluida dinamis adalah fluida yang bergerak, memiliki kecepatan konstan terhadap waktu dan tidak mengalami perubahan volume. Hukum Bernoulli merupakan turunan dari hukum-hukum dasar mekanika Newton, yaitu diturunkan berdasarkan konsep usaha energi pada aliran fluida. Hukum Bernoulli menyatakan bahwa kenaikan kecepatan aliran fluida akan menyebabkan penurunan tekanan fluida secara bersamaan atau penurunan energi potensial fluida tersebut. Intinya adalah tekanan akan menurun jika kecepatan aliran fluida meningkat. Rumus dari hukum Bernoulli dapat dituliskan sebagai P ditambah rho GH ditambah setengah rho V kuadrat sama dengan konstan. Atau dapat kita tuliskan sebagai P1 ditambah rho GH1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah setengah rho GH2 ditambah setengah rho V2 kuadrat, yang mana P merupakan tekanan fluida yang memiliki satuan Pascal atau Newton per meter kuadrat, dan rho merupakan massa jenis dari fluida yang memiliki satuan kilogram per meter kubik. Untuk V merupakan yang memiliki satuan meter per second. G merupakan percepatan gravitasi yang memiliki satuan 9,8 meter per second kuadrat. Dan H merupakan ketinggian yang memiliki satuan meter. Hukum Bernoulli berkaitan dengan tekanan, kecepatan, dan perbedaan ketinggian fluida. Contoh penerapan hukum Bernoulli yaitu pada obat nyamuk semprot. Saat kita menekan obat nyamuk semprot ke depan, cairan bagian depan akan semakin tinggi. Hal itu mampu mendorong cairan untuk bergerak ke depan melalui selang obat nyamuk semprot yang berukuran kecil. Saat sampai di ujung selang, udara di bagian pengisap akan keluar bersamaan dengan semburan cairan obat nyamuk. Bagian-bagian dari penerapan hukum Bernoulli pada penyemprot obat nyamuk. Yang pertama terdapat tandon, selang tandon, ujung tabung, dan pompa tabung yang dimana terdapat di dalam tabung. Apa sih tandon itu? Tandon adalah alat yang digunakan untuk menampung cairan obat nyamuk. Prinsip kerja alat penyemprot obat nyamuk ini yaitu dengan menekan pompa tabung hingga cairan dalam tandon penampung keluar melalui ujung pompa yang mana nantinya diinginkan untuk menyasar nyamuk. Nah, proses tersebut merupakan penerapan dari asas Bernoulli. Ketika batang pompa ditekan hingga masuk ke dalam tabung, udara dalam tabung tersebut akan meluncur keluar dari ujung pipa. Oleh sebab itu, udara pada ujung pipa memiliki laju yang lebih tinggi. Hal tersebut berkaitan dengan tekanan pada ujung pipa yang rendah. Jika kita ingat prinsip Bernoulli di awal yang dimana saat lajunya cepat, maka tekanannya semakin kecil. Akibat dari ditekannya batang pipa tersebut, udara dalam batang pipa akan memiliki laju yang lebih rendah, sehingga tekanan udara dalam batang pipa tersebut akan lebih tinggi. Akibat dari peristiwa tersebut, cairan obat nyamuk dalam tabung dan penampung terdorong ke atas. Saat cairan tiba di ujung pipa, udara melesat dari dalam tabung mendorong cairan obat nyamuk tersebut untuk keluar. Lubang pada ujung pipa dibuat berukuran kecil, sehingga cairan tersebut meluncur dengan cepat. Oleh karena itu, apabila luas penampang ujung pipa itu kecil, maka fluida di dalamnya akan bergerak yang cepat. Sebaliknya, jika luas penampang ujung pipa berukuran besar, maka pergerakan fluida akan melambat. Hal ini merupakan konsep perbandingan luas permukaan dengan kelajuan suatu fluida dalam persamaan kontinuitas.